Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 Oceanografi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu ekosistem estuaria. Ekosistem estuari merupakan bagian dari ekosistem air laut yang terdapat dalam zona litoral. Estuaria merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin. Estuaria adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar. Selanjutnya yaitu B. Terumbu karang Padang Lamun. Status terumbu karang masih didominasi kondisi jelek atau kurang baik. Begitu pula dengan Padang Lamun. Kondisinya hampir 80% adalah kurang sehat. Sementara itu, Padang Lamun berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh tim Walidata Lamun Indonesia dari Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, Indonesia saat ini memiliki luas padang lamun sekitar 1.507 km². Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu C. Hutan mangrove. Yang pertama itu pengertian hutan mangrove. Hutan mangrove berasal dari kata mangrul dan manggal, Portugal, dan grove Inggris. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidak forest, coastal woodland, dan juga hutan bakau. Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai tipe ekosistem hutan yang tumbuh di daerah batas pasang surutnya air, tepatnya daerah pantai dan sekitar muara sungai. Yang kedua itu ciri-ciri hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki ciri-ciri fisik yang unik dibandingkan tanaman lainnya. Hutan mangrove memiliki tajuk yang rata dan rapat serta memiliki jenis pohon yang selalu berdaun. Keadaan lingkungannya di mana hutan mangrove tumbuh mempunyai faktor-faktor yang ekstrim seperti salinitas air tanah dan tanahnya tergenang air terus-menerus. Meskipun mangrove toleran terhadap tanah bergaram, namun mangrove lebih bersifat fakultatif daripada bersifat allogator karena dapat tumbuh dengan baik di air tawar. Yang ketiga itu fungsi dan manfaat hutan mangrove. Beberapa manfaat mangrove antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan pulau dan menstabilisasikan pantai. Yang kedua, menjernihkan air. Yang ketiga, mengalir rantai makanan. Yang keempat, melindungi dan memberi nutrisi. Yang kelima, tempat tambat kapal. Yang keenam, sebagai obat-obatan. Yang ketujuh, sebagai pengawet. Yang kedelapan, pakan dan makanan. Yang kesembilan, bahan mangrove dan bangunan. Yang keempat itu luas hutan mangrove di Indonesia. Dari hasil pengamatan Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut dengan menganalisis data citra landslide ETM, akumulasi data citra tahun 2006-2009, menganalisis luas mangrove di Indonesia adalah 3.244,45 hektar. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.